Anak-anak, mari kita lanjutkan untuk membahas soal 3 yang ada di halaman 253, yaitu laporan gaji karyawan. Pertama, kalian harus membuat terlebih dahulu tabel laporan gaji karyawan seperti ini dan data referensinya. Ya, laporan gaji karyawan ini terdiri dari kolom nomor, kemudian NIP, kemudian nama pegawai, bagian, status, jumlah anak, dan tanggal masuk. Ini default dari soal. Kemudian nanti yang harus kalian isi adalah kolom golongan gaji pokok, tunjangan golongan, tunjangan anak, kemudian tunjangan istri, kemudian masa kerja, pajak, dan gaji bersih. Baik, mari kita mulai pada kolom golongan. Nah, pada keterangan, ini ada di poin 2. Golongan diambil dari huruf atau angka tengah NIP. Nah, nanti diambil dari sini. Kalau syaratnya adalah mengambil dari huruf atau angka tengah, maka kita gunakan rumus MID. Diawali dengan sama dengan MID atau MID, kurung buka. Kemudian yang digunakan adalah NIP, berarti diklik NIP, titik koma, star number. Tengah, berarti kamu hitung, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tengah itu berarti angka atau digit ketiga. Berarti ini kamu ketikkan 3. Kemudian di sini number card ini diambil 1 karakter angka. Kurung tutup, enter kan. Nah, seperti ini. Ya, kemudian dikopikan ke bawah. Ya. Sudah selesai, kita berlanjut ke kolom selanjutnya, yaitu gaji pokok. Di gaji pokok itu ada di keterangan poin 3 syaratnya. Gaji pokok diambil dari tabel referensi dengan melihat golongan pegawai. Nah, di data referensi di sini ada gaji pokok. Golongan 1 gajinya 2 juta sampai dengan golongan 4 gajinya adalah 5 juta. Ya. Nah, dengan melihat golongan pegawai, berarti nanti golongan pegawai ini yang dijadikan data sumbernya. Kita gunakan rumus lookup. Karena mendatar, maka kita gunakan H lookup. Kurung buka. Kemudian, yang digunakan adalah golongan. Maka diklik golongan, titik koma, kemudian tabelnya di blok, ya, seperti ini. Absolutkan, titik koma 2, titik koma 0, kurung tutup, enter. Nah, seperti ini, ya. Coba kita cek terlebih dahulu. Ini kalau saya gunakan value, maka di sini bisa tertampil gaji pokoknya. Nah, berarti kesimpulannya adalah ini pada golongan ini karakternya adalah karakter huruf, maka pada gaji pokok ini tidak bisa membaca. Nah, supaya karakternya di sini adalah angka, maka digunakan rumus tambahan yaitu value. Ya, tidak hanya menggunakan rumus MID saja, tapi gunakanlah rumus value MID. Kopikan ke bawah. Ini juga gaji pokoknya, kopikan ke bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah tunjangan golongan. Tunjangan golongan diambil dari tabel referensi dengan melihat golongan pegawai. Nah, ini masih menggunakan
data dari golongan dan data referensi yang ada di bawah. Gitu. Nah, kita gunakan masih sama, kita gunakan rumus HLOOKUP. Kurung buka, golongan, titik koma, blok data referensinya, absolutkan, titik koma, awas, di sini tunjangan itu ada di baris keempat. Golongan ini adalah baris pertama, gaji pokok baris kedua, pajak baris ketiga, tunjangan baris keempat. Maka di sini pada row index 6 atau row index number ini kamu tuliskan angka 4. Titik koma 0 kurung tutup enter kan. Seperti ini. Ya. Kemudian kopikanlah ke bawah. Nah, kemudian tunjangan anak. Tunjangan anak di sini ada ketentuannya. Ada ketentuan poin A, B, C. Ada 3 syarat. Kalau ada 3 syarat, berarti kita akan menggunakan rumus if ganda. Kalau if tunggal, berarti if-nya hanya 1. Kalau if ganda, berarti if-nya lebih dari 1. Ya, karena ini syaratnya 3, maka nanti if-nya ada 2. Kalau syaratnya 5, nanti if-nya 4. Kalau syaratnya 3, if-nya 2. Begitu, ya. Tunjangan anak, kita awali sama dengan if, kurung buka, jika jumlah anak kurang dari 3, maka besarnya tunjangan per anak adalah 5% dari gaji pokok. Berdasarkan gaji pokok, berarti sama dengan if, kurung buka, jumlah anak kurang dari 3, maka mendapatkan 5% dari gaji pokok. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jika jumlah anak lebih dari 3, maka besarnya tunjangan per anak adalah 15% dari gaji pokok. Jumlah anak lebih dari 3, maka 15% dari gaji pokok. Selain itu, syarat yang ketiga, selain itu, mendapatkan 10% dari gaji pokok. Kemudian kurung tutup, 1, 2. Enter kan. Seperti ini. Kemudian kopikan ke bawah. Ya. Kemudian tunjangan istri. Syaratnya adalah diberikan kepada pegawai dengan status kawin, yaitu sebesar 15% dari gaji pokok. Maka kita gunakan rumus if lagi. Sama dengan if kurung buka, status K, statusnya kawin, berarti pada status ini diklik, sama dengan K, maka mendapatkan 15% kali gaji pokok. Selain itu, tidak dapat. Enterkan. Kemudian kopikan ke bawah. Selanjutnya adalah masa kerja. Nah, ini masa kerja, ini rumusnya agak panjang, kita gunakan rumus date and time. Ya. Nah, kalau kalian melihat pada laporan gaji karyawan yang sudah jadi, di sini ada masa kerjanya, ada tahun, bulan, dan hari. Nah, tahun, bulan, dan hari ini nanti akan dipisahkan dengan simbol dan.
Ya, simbol dan itu ada di keyboard kalian di angka 7, di atasnya angka 7 itu. Rumusnya agak panjang, perhatikan kita gunakan rumus that if. Diawali sama dengan that if kurung buka, tanggal masuk, titik koma, ini periodenya, periode laporannya, absolutkan, titik koma, Y. Y ini adalah years atau tahun. Kurung tutup, simbol dan, tanda petik, tahun. Simbol dan lagi. Nah, ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua itu adalah bulan. Berarti diawali lagi date if, tidak perlu menggunakan sama dengan, kurung buka, tanggal masuk, titik koma, periodenya, absolutkan, titik koma, YM, month, ya, years month, month-nya, kurung tutup, simbol dan, tanda petik, dalam tanda petik, bulan. Simbol dan lagi. Ini rumus yang kedua untuk bulan. Yang ketiga adalah hari. Date if lagi, kurung buka, tanggal masuk, titik koma, periodenya, absolutkan, titik koma, MD, day, ya, day atau hari, kurung tutup, simbol dan, di sini hari. Nah, seperti ini. Kita coba enterkan. Rumusnya dicek lagi, dicek terlebih dahulu. Ini adakah yang keliru atau tidak? Sama dengan date if, kemudian tanggal masuk, periode, years atau Y, kemudian simbol dan, tahun, simbol dan lagi, date if, kurung buka, H7 ini adalah tanggal masuknya, ya, tanggal masuknya. Kemudian YM dan yang terakhir adalah MD. Seperti ini. Ya. Kita akan coba untuk detektif. Ya, baik, kita lanjut untuk mengecek rumusnya. Nah, ini rumus yang saya ketikkan ini kurang tanda D. Jadi dated if gitu. Dated if. Kita coba. Ya, seperti ini. Kopikan ke bawah. Sudah jadi. Kemudian untuk yang pajaknya.
Pajak dihitung dari tabel referensi dengan memperhatikan jumlah keseluruhan penghasilan yang diterima pegawai. Gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi tunjangan. Diawali sama dengan kita gunakan HLOOKUP. Masih dengan menggunakan tabel referensi yang tadi. HLOOKUP kurung buka golongan, ya golongan ini supaya bisa digunakan untuk perhitungan, kita sisipkan rumus value untuk membuat nilai tersebut bisa dihitung dengan menggunakan Excel. Value kurung buka golongan titik koma kurung tutup dulu, kemudian titik koma, tabel array-nya, data referensi, di blok seperti ini, absolutkan. Titik koma, 3, titik koma, 0, kurung tutup. Ini rumus yang pertama. Pajak dihitung dari tabel referensi dengan memperhatikan jumlah keseluruhan penghasilan yang diterima pegawai. Gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan. Nah, ini kemudian dikalikan dengan gaji pokok ditambah tunjangan golongan ditambah tunjangan anak ditambah tunjangan istri. Kemudian dikurung tutup dan dienterkan. Nah, kopikan ke bawah. Seperti ini. Terakhir adalah gaji bersih. Gaji bersih adalah keseluruhan penghasilan dikurangi dengan pajak. Kita bisa menggunakan rumus sum kurung buka keseluruhan penghasilan, berarti gaji pokok sampai dengan tunjangan istri. Dikurangi dengan pajak. Enterkan. Kopikan ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian terakhir adalah menjumlahkan dari masing-masing kolom. Gaji pokok sama dengan sum kurung buka di blok kurung tutup enterkan. Kemudian kopikan ke samping seperti ini. Pajak juga sama dijumlahkan. Kurung tutup enter. Dan gaji bersih juga sama dijumlahkan. Ya, seperti itu anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya.